Halo semuanya teman-teman yang menonton akun YouTube kami dari Duta Kota Denpasar. Saya nggak sendirian kali ini, saya ditemani oleh dua kakak ganteng dan cantik hari ini. Yang mana dua kakak ini merupakan alumni dari Duta Kota Denpasar. Yang kakak ganteng ini di sebelah kanan saya, alumni dari Duta Kota Denpasar tahun 2016 ya kak ya. Dan yang paling ujung, yang paling cantik, itu kakak dari alumni Duta Kota Denpasar tahun 2014. Yang mana dua kakak di samping saya ini merupakan staf yang sedang bekerja di Disperindak Kota Denpasar yang juga menangani dan membantu kami Duta Andek untuk mempersiapkan segalanya ya kak ya. Iya betul. Iya, mungkin boleh perkenalan dulu dari kakak, siapa namanya? Oh iya, perkenalkan saya Wella Atshuka dari Duta Kota Denpasar 2014. Oke, lanjut kakak. Oke, saya di Mandala Wiguna dari Duta Kota Denpasar tahun 2016. Oke, halo untuk Kak Wella dan Kak Ade. Halo. Mungkin sebelum membahas yang lebih detail lagi tentang Duta Andek Kota Denpasar, gimana perasaan kakak melihat Duta Andek tahun 2020 kali ini ditiadakan? Gimana ya kak ya menurut kakak? Oke, jadi ditundanya pemilihan Duta Kota Denpasar 2020 ini bukan keputusan sehari dua hari ya untuk menunda, karena sebenarnya preparation kita untuk pemilihan 2020 sudah kita siapkan dari bulan Juni. Nah, setelah kita lihat semakin lama ternyata pandemi COVID-19 masih belum aman untuk kita melakukan acara besar. Sekalipun itu mungkin kita laksanakan virtual, tapi rasanya untuk pemilihan kita masih belum bisa dengan waktu singkat untuk melaksanakan secara virtual. Jadi mengapa kita memilih untuk lebih baik ditunda di tahun ini dan kita persiapkan lebih matang lagi untuk tahun 2021. Begitu. Oh ya benar sekali, karena memang banyak resiko yang harus ditanggung kalau misalnya memaksakan mengadakan di tahun 2020 ini ya kak ya. Nah untuk itu karena juga kita kehadiran oleh dua kakak ini yang tentunya salah satu staf dari Disperindak Kota Denpasar yang akan juga menjelaskan untuk teman-teman semua bagaimana sih untuk persiapan Duta Andek Kota Denpasar tahun depan 2021 astungkare pandemi ini juga sudah berakhir. Nggih, coba bisa kasih tahu dari kakak mungkin kriterianya pertama kayak gimana? Oke, untuk pemilihan Duta Kota Denpasar 2021 atau mungkin ya semoga kita bisa melaksanakan itu di tahun 2021. Untuk syaratnya sebenarnya tidak berbeda jauh dari tahun-tahun sebelumnya. Namun sebagai informasi saja bahwa apapun yang kita paparkan sekarang ini adalah persyaratan yang masih kita gunakan untuk di tahun 2019. Dan juga di tahun 2020 yang rencananya dilaksanakan tapi ditunda. Nah untuk 2021 gambaran persyaratannya tidak jauh berbeda dari ini, tapi mungkin kalau misalnya ada pembaharuan akan kita update selalu di Instagram kita @dutandekdps yang nanti akan kita share juga untuk persyaratannya di link ada di bio Instagram Duta Kota Denpasar. Nah, jadi untuk persyaratannya yang sudah biasa kita gunakan juga, yang masih kita gunakan sampai tahun ini, persyaratan pertama itu peserta merupakan warga negara Indonesia berusia minimal 15 tahun dan maksimal 25 tahun, belum menikah dan tidak menikah pada 1 tahun masa jabatan. Yang kedua, berdomisili di Provinsi Bali, lalu mempunyai tinggi minimal untuk putri setinggi 165 cm dan untuk putra 170 cm. Dan memiliki kemampuan berkomunikasi serta berbahasa yang baik dan benar. Selanjutnya memahami dan pengetahuan tentang kain endek dan juga berwawasan luas. Pendaftaran dibuka mulai Juli sampai dengan Agustus, biasanya kita 1 bulan untuk waktu pendaftarannya. Dan mengisi formulir pendaftaran dan melampirkan fotokopi KTP atau fotokopi kartu pelajar dan juga prestasi yang dimiliki. Nah untuk formulir pendaftaran ini kita biasanya menaruhkan link di bio Instagram @dutaandekdps yang nanti bisa teman-teman semuanya print out, dan juga untuk penyerahannya sejauh ini kita masih secara hard copy ya, jadi sekaligus menyerahkan formulirnya dan juga foto dan persyaratan lainnya ke kantor kita di Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar, lantai 3 Gedung Sewaka Dharma di Lumintang. Nah untuk pembaharuan ini mungkin kita entah akan menjadi online untuk persyaratannya ataupun offline, itu kita masih belum tahu. Jadi nanti untuk update-annya kita bisa lewat Instagram kita. Selanjutnya syaratnya adalah melampirkan foto original
4R sebanyak 2 buah, terdiri dari close up tampak depan dan juga full body tampak depan dengan menggunakan pakaian endek bebas sopan. Lalu siap menjalankan tugas selama 1 tahun menjadi Duta Endek Kota Denpasar. Formulir peserta dimasukkan ke dalam map, untuk putra menggunakan map biru dan juga untuk putri menggunakan map merah. Nah ini persyaratan jika pengumpulan formulir itu masih kami laksanakan secara offline. Misalnya nanti online kita akan menyusul bagaimana teknisnya atau enggak kemana akan mungkin melalui email atau apa nanti akan kita update lagi. Biasanya formulir itu selamat-lambatnya kita terima di bulan Agustus dan kita juga akan melaksanakan technical meeting yang biasanya kita laksanakan di akhir pendaftaran di bulan Agustus. Biasanya kita untuk pendaftaran, untuk pengumpulan formulir ataupun pengadaan technical meeting itu biasa kita lakukan di Dinas Perindustrian Perdagangan Kota Denpasar di Gedung Sewaka Dharma lantai 3. Biasanya kita di situ ada ruangan khusus untuk kita biasanya melaksanakan pembekalan, melaksanakan pendaftaran, pembekalan ataupun seleksi dan segala macamnya. Itu di dinas nih, di Gedung Sewaka Dharma. Begitu. Nah untuk mekanisme penjurian bisa dari Adam. Ya mungkin sudah lengkap yang sudah dijelaskan sama Kak Wela juga. Nanti teman-teman untuk mungkin mau lihat lebih detailnya bisa langsung berkunjung ke IG kita Duta Endek DPS. Di situ ada di bio Instagramnya, linknya bisa kalian unduh untuk melihat syarat-syaratnya seperti apa. Nah untuk lebih dalam mengetahui tentang mekanisme juri itu seperti apa, mungkin Kak Adam bisa menjelaskan. Oke, aku di sini bakal ngejelasin tentang tahapan-tahapan seleksi. Sebenarnya untuk angkatan yang selanjutnya akan bergabung dengan Duta Endek Kota Denpasar ini sangat beruntung karena kita bisa memaparkannya secara lisan ya Wela ya. Biasanya benar. Kita kan hanya secara tertulis gitu. Ya. Dan untuk syarat tadi sudah sangat jelas dijelaskan sama Wela untuk tahapan mekanisme seleksi. Oke, jadi biasanya Duta Endek Kota Denpasar itu ada tahapan 3 seleksi gitu. Untuk seleksi pertama itu ada seleksi tes tulis tentang ilmu pengetahuan umum seperti Kota Denpasar, isu-isu terkini tentang kain endek juga gitu. Dan setelah itu ada tes untuk desain menggambar. Jadi buat teman-teman jangan takut yang tidak bisa menggambar karena tidak harus menggambar yang benar-benar benar-benar harus bagus banget, tapi dilihat dari ide teman-teman bagaimana mendesain suatu produk dengan unsur endek seperti itu. Dan selanjutnya di seleksi 2 itu ada tes interview dan ada juga tes catwalk. Nah dari 2 tahapan seleksi itu nanti akan diciutkan pesertanya menjadi 50 besar. Jadi dibagi menjadi 25 putri dan 25 putra. Nah biasanya setelah terpilih 25 putra dan 25 putri ini akan diberikan jeda waktu untuk mereka prepare menuju seleksi tahap 3. Mungkin ada sekitar seminggu, kurang dari seminggu juga bisa gitu. Nah untuk di tahap seleksi 3 di sana bakal ada tes lagi yaitu ada tes bakat. Jadi kemampuan bakat yang memang dimiliki oleh masing-masing peserta itu juga suatu nilai plus yang bakal nanti karena ada nominasi Duta Endek berbakat gitu. Terus ada juga setelah itu tes interview dan catwalk lagi. Di interview itu akan diseleksi benar-benar orang yang mempunyai komitmen yang cukup kuat. Jadi tidak hanya seperti fisik, terus kemampuan catwalk juga, tapi komitmen mereka bergabung di Duta Endek Kota Denpasar itu seperti apa sih gitu. Nanti kontribusi besarnya seperti apa juga gitu. Itu sih pertimbangannya yang cukup mempunyai nilai besar juga untuk bergabung di Duta Endek Kota Denpasar gitu. Nah setelah tahap seleksi 3 ini berakhir, mulailah terbentuk 24 besar finalis Duta Endek Kota Denpasar tahun 2000 selanjutnya gitu. Dan mereka lah yang akan menuju ke malam grand final gitu. Berarti 24 pasang tuh 12 cewek, 12 cowok. Iya betul, 12 pria, 12 wanita gitu. Iya. Sudah dijelaskan juga oleh Kak Adam tentang mekanisme penjuriannya seperti apa. Nah mungkin sedikit juga ngobrol untuk kakak-kakak. Setelah kita bisa bergabung di Duta Endek Kota Denpasar ini, bisa dikasih tahu nggak sih Kak sebenarnya program kerja apa aja yang bisa nanti kita lakukan bersama-sama? Apakah memang ini kan kita dinaungi sama Disperindak Kota Denpasar dan Dekranasda Kota Denpasar. Jadi apakah semua program kerja itu selalu dinaungi atau bisa kita membuat ide-ide baru atau seperti apa, bisa dijelaskan? Jadi kalau misalnya untuk program kerja sendiri yang kita pokoknya yang memang harus kita menjadi program inti yang kita laksanakan itu, yang pertama kita ada sharing is caring.
itu seperti apa ya istilahnya? Bakti sosial. Bakti sosial. Ya, kita Bakti sosial. mengunjungi seperti panti asuhan, mengunjungi Sekolah-sekolah seperti itu Sekolah-sekolah juga. Iya, juga betul, bisa. betul. Nah, selain itu yang kedua ada Undek Lovers. Undek Lovers ini adalah sebuah wadah yang kita lakukan untuk mewadahi teman-teman yang memang pecinta Undek. Dalam artian kita mengundang mereka untuk ikut lomba-lomba yang kita laksanakan. Lomba-lombanya ada lomba fashion, lomba desain untuk yang terbaru yang akan dirancang oleh angkatan yang 2019 ini. Lalu ada lomba fotografi, ada lomba mewarnai juga untuk anak-anak. Jadi kita mau menjaring semua para Undek Lovers ini untuk ayo kita apa sih inovasi kita yang terbaru melalui lomba-lomba sih. Itu baru lomba-lomba. Nah, nanti kalau misalnya memang kita ada inovasi baru lagi, tidak menutup kemungkinan bahwa kita nanti akan mengadakan pembekalan fashion tentang fashion, entah itu tentang Undek ataupun cara menenun Undek itu bisa kita lakukan karena di Kota Denpasar ini punya penenun Undek itu punya. Walaupun tidak banyak tapi kita punya penenun Undek yang ada di Kota Denpasar. Dan salah satu yang menjadi masalah mereka itu adalah mereka kekurangan penenun sekarang. Nah, jadi bagaimana nanti dari Duta Undek Kota Denpasar selanjutnya untuk bisa menggait lagi anak muda, siapa tahu mereka memang tertarik untuk mendesain Undek, bagaimana motif-motif Undek untuk selanjutnya, karena dari yang saya tampung selama ini banyak sekali penenun-penenun itu yang mengeluh karena anak-anak muda kayaknya kurang tertarik dengan menenun. Padahal setelah saya tahu bahwa alat tenun itu ATBM itu ternyata bisa sampai ke luar negeri dan bahkan disukai di luar negeri gitu, kain-kain Undek kita. Terus alat tenun itu bahkan dimiliki oleh orang luar negeri gitu. Sedangkan itu kan sebenarnya milik kita. Kenapa kita tidak bisa menjaga begitu? Nah, yang seperti ada masalah bagaimana kita akhirnya bisa menemukan solusi untuk itu, mungkin di Duta Undek selanjutnya bisa berinovasi melalui itu. Nah, selain itu kita ada ini ya, mengikuti kegiatan-kegiatan yang ada di Kota Denpasar. Iya betul, seperti kita bakal ada seperti fashion show di Denpasar Festival, di Sendur Festival, dan iya hampir semua acara yang ada di Kota Denpasar pasti Duta Undek turut hadir di sana dan berpartisipasi sih. Dan selain itu Denpasar juga, Duta Undek Kota Denpasar itu selalu turut untuk hadir di Denpasar Fashion Festival. Oh ya, selalu mengisi ikut acaranya betul. ya. Banyak sekali sebenarnya keuntungan-keuntungan yang bisa kita dapatkan sangat sebenarnya banyak, sangat banyak, tergabung di Duta Undek Kota Denpasar ya kakak-kakak ya. Salah satunya yaitu kakak-kakaknya langsung bisa bekerja di Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kota Denpasar. Kak, setelah tadi sudah mengikuti seleksi dan terpilih menjadi 24 pasang tadi yang sudah dijelaskan, tahap setelah mereka udah menjadi 24 pasang itu menuju ke grand final itu ada apa saja tahapan-tahapan yang nanti mereka jalani, mungkin bisa di-sharing untuk teman-teman karena kan gara-gara pandemi ini juga biasanya kita menginformasikannya melalui datang-datang ke sekolah, seperti apa aja sih persiapan Duta Undek, mungkin melalui video ini juga kakak-kakak bisa menjelaskan seperti apa. Oke, jadi sebenarnya sebelum pemilihan terselenggara kita biasanya ada roadshow ke sekolah-sekolah gitu. Cuma karena pandemi saat ini tidak memungkinkan untuk melakukan hal itu, jadinya tertunda. Dan selain ada roadshow juga, setelah terpilihnya 24 besar finalis ini tentu pasti ada prakarantina dan karantina gitu. Untuk di prakarantina, ya benar kata Wela tadi, semua terselenggaranya di Geraha Swaka Dharma. Itu akan ada pembekalan seperti public speaking, catwalk, terus kewirausahaan juga, dan masih banyak lagi ya wilayah gitu. Dan itu pun juga akan diulang lagi saat mereka karantina di hotel yang ada di Bali, di Denpasar gitu. Banyak sebenarnya ya urutannya. Banyak. Dan untuk prakarantina sendiri selain pembekalan-pembekalan dan segala macamnya, di karantina itu juga kita lebih menekankan untuk bagaimana mereka kesatuan antar angkatan gitu loh, karena kan mereka jadi satu nih di angkatan ini, gimana cara mereka supaya lebih kompak, supaya mereka lebih mengenal satu sama lain, dan juga tidak menjadikan bahwa yang selalu kita tekankan di Duta Undek Kota Denpasar adalah jangan menjadikan juara itu menjadi sebuah patokan gitu untuk dia yang menang nih berarti dia yang lebih hebat gitu. Enggak. Jadi memang selalu kita tekankan dari dulu juara itu hanya ada di panggung dan setelah itu kalian itu sama. Jadi semua komitmen untuk berorganisasi itu harus mereka pegang bersama-sama supaya semua berjalannya bersama-sama juga gitu, karena kan kita masuknya bersama-sama dan harus berjalannya juga sama-sama gitu sih. Ya benar banget sih Kak, soalnya kan karena orang-orang tuh menilai Duta Undek itu
udah kompak. Jadi gimana kita membentuk dari karantina itu sendiri ya Kak ya. Benar-benar. Dan dari Disperindak dan bersama Dekan Anasda juga ingin membentuk Duta Andek itu supaya tidak hanya menjadi duta yang tampil di depan aja, maksudnya yang di atas panggung aja gitu, enggak. Tapi kita juga bagaimana bisa menyatu satu sama lain, terus juga bisa benar-benar masuk kepada masyarakat, apa yang memang menjadi visi misinya dari Duta Andek Kota Denpasar sendiri itu sih. Ya, itu sih sebenarnya udah dijelasin lengkap sama kakak berdua yang ada di sebelah saya kali ini. Mungkin sebelum penutup bisa untuk kakak berdua ini ngasih apa sih yang harus dipersiapkan buat mereka, karena mungkin teman-teman ini kan ada sedih sama sukanya gara-gara ini ditunda, bisa mempersiapkan lebih matang gitu. Mungkin dari kakak berdua bisa ngasih tahu seperti apa sih harus yang dipersiapkan untuk Duta Andek ke depannya. Oke, kalau dari saya, karena pengalaman saya kemarin, yang pertama itu menurut saya harus itu brain, yaitu kemampuan untuk kita berpikir nanti untuk mengikuti karantina, cara menjawab dan sebagainya. Terus beauty juga emang penampilan, kita kan sebagai duta yang bakal dilihat dan dicontoh oleh orang-orang gitu, harus memiliki penampilan yang memang menarik gitu. Terus behavior harus memiliki ya attitude yang baik juga sebagai contoh juga untuk generasi muda gitu. Terus yang itu kan brain, beauty, and behavior itu kan sudah basic banget sebenarnya. Tapi saya nambahin lagi 2, saya tambahin brief, memang kita harus berani mengikuti suatu hal apapun yang di luar dari zona nyaman kita gitu. Terus dan yang terakhir be yourself, karena kita harus jadi diri sendiri, jangan pernah jadi orang lain. Dan mau nambahin juga satu lagi untuk teman-teman yang ingin join untuk ikut Duta Andek Kota Denpasar, jangan pernah takut, karena di awal pun saya juga nggak tahu tentang motif endek, cara pembuat endek saya juga nggak tahu, tapi saya belajar dan diajarkan di Duta Andek. Iya, jadi proses belajar di sini ya. Sebenarnya kita belum sebutin karena kita juga ada kunjungan. Oh ya, kunjungan ke pertenunan di Sekar Jepun. Iya, Sekar Jepun. Jadi salah kita, satu pertenunan yang ada di Kota Denpasar. Iya benar. Jadi kita di sana diajarkan, kita bisa melihat dari tahapan-tahapan sampai hingga menjadi sebuah kain yang indah yang gitu. bagus kayak kita pakai kali ini ya Kak ya. Iya benar-benar. Kalau dari saya sih itu aja cukup. Mungkin dari Kak Wela. Jadi kalau misalnya dari saya mungkin tadi udah tentang bagaimana di atas panggung, bagaimana segala macamnya yang di atas panggung. Kalau saya lebih ke bagaimana kalian untuk mengumpulkan form pendaftaran karena banyak banget saya terima form-form pendaftaran itu yang di sini syaratnya sudah jelas banget melampirkan foto 4R. Tapi masih aja ada yang ngumpulin foto ukurannya berapa kali berapa kayak gitu loh. Jadi kayak masih aja ada, mungkin bukan menjadi sebuah penilaian yang sangat besar untuk mempengaruhi nilai kalian secara keseluruhan sih. Cuman alangkah baiknya untuk membaca lagi lebih detail persyaratannya dan sesuaikan dengan apa yang sudah ada di persyaratan gitu. Karena itu menurut saya memberikan nilai bahwa kesiapan diri ya kayak saat mengikuti ajang, benar. Jadi kalau misalnya kita bisa ngeliat ini orang memang udah benar-benar prepare untuk daftar, jadi mulai dari persyaratan aja dia sudah oke gitu. Jadi itu akan menjadi sebuah nilai diri aja sih, bukan menjadi menilai keseluruhan untuk menilai kalian, enggak juga sih. Cuman akan lebih baik kalau misalnya itu lebih lengkap dan lebih sesuai dengan apa yang syarat di pendaftaran, karena nanti kalau misalnya memang nggak ngerti bisa ditanya langsung kok ke kontak person yang ada di sini ataupun ke Instagram Duta Andeknya langsung. Bisa langsung gitu. di DM kali. Iya betul. Dan lupa juga ngasih tahu kalau misalnya pelaksanaan Duta Andek Kota Denpasar itu selalu di bulan Oktober sih. Sejauh ini selalu di bulan Oktober iya. Selalu di bulan Oktober. Iya, jadi teman-teman mungkin bisa prepare di bulan Juni sudah bisa untuk prepare untuk lihat-lihat Instagram. Dari sekarang sudah bisa prepare. Iya, belajar betul. gitu kayak bisa. Karena kemungkinan untuk kalian bisa ternyata ada di dalam Duta Andek Kota Denpasar itu sangat besar loh sebenarnya. Banyak yang nggak nyangka bahwa mereka ternyata terpilih jadi Duta Andek. Siapa tahu itu salah satunya Anda di rumah. Gitu. Yang lagi rebahan nonton. Gitu. Oke, terima kasih buat kakak-kakak yang ada di sebelah saya kali ini sudah mau memberikan informasi untuk teman-teman yang sedang menonton. Dan mungkin saya ulangi kembali bahwa linknya untuk form pendaftaran bisa kalian dapatkan di bio Instagram Duta Andek DPS ya Kak ya. Oke, makasih untuk kakak-kakak berdua telah menyempatkan waktu kali ini. Sekian video dari kami dan terima kasih.